Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami datang membuka luka lelah dan pertanyaan yang tak selalu mempunyai jawaban. Melalui permenungan kali ini, ajarilah kami untuk memandang penderitaan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai ruang perjumpaan dengan kasih-Mu, seperti yang dihidupi oleh Santa Faustina, agar di tengah sakit, kegagalan, kehilangan, dan kesulitan, kami berani percaya dan berkata dari hati yang rapuh, tetapi mempunyai iman yang teguh, bahwa Yesus adalah andalanku. Semuanya yang kami haturkan melalui perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kali ini saya memilih satu tema yang tentu sangat dekat dengan kehidupan Santa Faustina sendiri, yaitu tentang pengalaman penderitaan. Mengapa saya mengambil makna ini? Karena sebetulnya hanya kebetulan saja kemarin saya melihat dalam perayaan Ekaristi yang kemarin menurut liturgi di sana ada perjumpaan bayi Yesus dengan dua nabi yang begitu lama menunggu, dan di sana ada kata pedang duka. Itu untuk memaknai tentang penderitaan. Dan juga sebetulnya kita sudah memasuki masa, belum masih masa biasa, tapi sudah memasuki bulan Februari, persiapan nanti tanggal 18 itu kita memasuki masa Prapaskah. Maka kita mulai fokus untuk memaknai suatu aspek dalam hidup kita, yaitu penderitaan. Sebagai kata pertama untuk melihat penderitaan, berikut ini. Dalam kacamata Santa Faustina, penderitaan bukan sekedar nasib buruk atau hukuman, melainkan jalan rohani yang sangat berharga bila dijalani bersama Yesus. Khususnya Yesus yang Maha Rahim. Saya ingin menggarisbawahi frase bukan sekedar. Karena ini sangat penting supaya kita tidak salah paham. Seakan-akan kalau saya tidak menggunakan kata bukan sekedar, seakan-akan saya ingin memberikan penghiburan kepada semua orang bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan, kesulitan hidup kita itu adalah jalan rohani menuju Tuhan. Karena apa? Ini penting untuk disadari. Kalau kita melihat sejarah lahirnya ideologi komunis, sebetulnya itu juga sebuah kritik di masa-masa lampau yang lama, di mana agama-agama, termasuk juga Katolik, itu begitu mudah memaknai penderitaan dengan begitu cepatnya sebagai sebuah jalan rohani. Sehingga Karl Marx, tokoh yang salah satu tokoh yang melahirkan komunis, dia mengatakan bahwa agama itu adalah racun bagi masyarakat. Karena kemudian membuat orang tidak realistik dalam melihat persoalan hidup. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan salib, sedikit-sedikit dikaitkan bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Nah, maka bukan sekedar ini, ingin mau menggarisbawahi bahwa ini kita bisa memaknai secara lain. Bukan kok terus kita mengabaikan bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi hidup, tetapi juga merupakan salah satu kesempatan untuk menjadi sebagai berkat bagi kita. Maka mari kita masuk ke berikutnya.
Saya mempunyai beberapa poin yang saya taruh dengan huruf besar di sana. Poin yang pertama, marilah kita sampai kepada iman bahwa penderitaan itu sebagai partisipasi dalam salib Kristus. Salah satu yang unik di dalam iman kita yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Bahwa salib itu menjadi jalan. Bahwa salib itu menjadi ciri khas kita. Sebagai bentuk partisipasi di dalam salib Kristus, maka segala macam pengalaman hidup kita, termasuk pengalaman duka, pengalaman sakit, sebagai bentuk partisipasi di dalam salib Kristus. Bagi Santa, penderitaan menyatukan manusia dengan sengsara Yesus. Sekali lagi, bagi Santa Faustina, kita tentu secara ide, kita juga ke arah sana. Tetapi apakah betul-betul sudah sampai di sana, itulah perjuangan kita. Tapi yang menjadi acuan kita adalah Santa Faustina. Supaya seakan-akan saya tidak berkata sesuatu yang kosong. Dasarnya adalah pengalaman hidup dari Santa Faustina. Ia percaya bahwa saat seseorang menderita dan mempersembahkannya dengan cinta, ia ikut ambil bagian dalam karya penebusan Kristus bagi dunia. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berisi, sangat dalam, karena dikatakan oleh seseorang yang sudah mengalami. Jadi ini bukan pengalaman saya. Bukan penderitaannya yang menyelamatkan, tetapi kasih dan persatuan dengan Kristus di dalam penderitaan itu. Tentu pengalaman-pengalaman seperti ini tidak hanya dialami oleh orang-orang hebat seperti Santa Faustina. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga menemukan orang-orang yang bisa mengambil bagian dalam karya Kristus melalui penderitaannya. Saya sendiri waktu itu tahun 2000 berapa? 2011 pernah mendampingi. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari yang kenal namanya Romo Taufik SCY, orang Amerika yang sudah lama di Indonesia. Saya mendampingi di rumah sakit Karolus Jakarta. Beliau menderita kanker tulang belakang. Penderitaannya luar biasa, tetapi setiap kali dia dikunjungi, termasuk ditemani, justru beliau mengungkapkan hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti yang dialami oleh Santa Faustina. Bisa mempersatukan penderitaannya yang luar biasa. Sebagai bentuk persembahan cinta kepada Kristus Yesus. Berikutnya, penderitaan sebagai bentuk kasih yang paling murni. Santa Faustina melihat bahwa kasih sejati seringkali diuji dalam penderitaan. Saat seseorang tetap setia, berharap, dan mengasihi di tengah rasa sakit, disitulah kasih mencapai bentuk paling murni, tanpa pamrih, tanpa imbalan. Saya yakin saudara-saudari akan sangat setuju dengan pernyataan ini ketika kita melihat bagaimana kita mempunyai relasi dengan banyak orang-orang di sekitar kita. Siapakah sahabat kita yang sesungguhnya? Orang-orang yang sungguh-sungguh teman bagi kita, sahabat bagi kita. Karena seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan teman, tetapi sangat baik temannya, tetapi akan teruji saat salah satu dari kita mengalami penderitaan, apakah mereka masih tetap bersama kita. Biasanya teman yang bukan benar-benar teman, mereka hanya mau mendekati kita ketika kita punya uang, ketika kita senang, ketika kita sukses. Tetapi ketika kita ada persoalan, mereka menjauh dan lain sebagainya.
sebagainya. Kan biasanya seperti itu, pengalaman umum dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pertemanan atau cinta itu betul-betul bisa kita rasakan ketika kita mengalami seseorang yang ada di sisi kita, bukan hanya pada saat kita senang, bahagia, bersuka cita, tapi juga pada saat kita benar-benar jatuh. Nah, disitulah kita merasakan inilah sahabat, inilah cinta, inilah yang disebut kesetiaan dan lain sebagainya. Berikutnya, penderitaan sebagai sarana pemurnian jiwa. Dalam pengalaman mistiknya, penderitaan yang dialami oleh Santa Faustina dipahami sebagai cara Allah memurnikan jiwa dari kelekatan, kesombongan, dan kepercayaan palsu. Secara umum, kita mudah melihat ini ketika kita melihat atau mengalami diri sendiri atau melihat orang lain. Orang yang begitu hebat, orang yang begitu mempunyai segala-galanya. Tetapi ketika mereka jatuh, ketika mereka sakit, mereka akan merasakan bahwa akhirnya harta yang paling berharga bukan apa yang mereka miliki di dunia ini. Tapi ada sesuatu yang lain yang sangat berharga bagi kita dan tak ada tandingan, yaitu Yesus sendiri. Nah, kalau kita sudah sampai kepada jalan seperti itu, penderitaan sungguh-sungguh menjadi sarana bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Maka lewat penderitaan manusia belajar. Pertama, kerendahan hati, ketergantungan total pada Allah, dan kepercayaan yang radikal akan kerahimannya. Tidak ada yang lain. Sehebat-hebatnya manusia, di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa. Maka kerendahan hati menjadi jalan yang utama untuk menemukan kebenaran. Beberapa kali kita bertemu, kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan, tentang akal sehat, tentang logika, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, segala hal itu tidak akan bisa mencapai kepada kebenaran. Justru kebenaran, justru Allah yang benar kita temukan bukan dalam debat logika yang sedemikian luar biasa yang sering kita lihat di YouTube, tapi justru melalui kerendahan hati. Berikutnya, nilai penderitaan yang tersembunyi. Santa Faustina menekankan penderitaan yang tak terlihat, tidak dipuji, dan tidak dipahami oleh orang lain. Jadi penderitaan Allah adalah jalan sunyi untuk menemukan Tuhan. Justru penderitaan yang dipikul dalam diam, tanpa mengeluh dan tanpa mencari simpati, memiliki nilai rohani yang besar di hadapan Allah. Semoga hal ini tidak kita salah pahami ya, kata mengeluh di sini. Karena dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam kongregasi saya menemukan dua tipe romo yang bagi saya mempunyai ekstrem kanan dan kiri dari pernyataan di sini. Atau mungkin kita juga melihat dalam keluarga atau teman-teman kita. Begini maksud saya adalah, ada orang-orang tertentu yang tak mau mengeluh. Di sini kan tanpa mengeluh. Tidak mau mengeluh, tidak mau mengeluh. Semua sakit dirasakan sendiri. Tapi tiba-tiba terdengar dia sakit dan meninggal dunia.
SCY dalam 5 tahun terakhir ini romo-romonya meninggal mendadak. Mendadak, tidak ditahui rasa, tidak, kita tidak tahu dia sakit tiba-tiba meninggal. Ini salah satunya karena itu mengatakan tanpa mengeluh tapi secara ekstrim. Jadi menurut saya kita harus tengah-tengah. Di satu sisi kita harus tidak mudah mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, tapi di sisi lain juga tetap harus sensitif terhadap keterbatasan tubuh kita. Bahwa dalam titik tertentu kita harus mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, yang mana kita perlu bantuan orang lain. Dalam hal ini adalah dokter atau mencari bantuan orang lain yang tahu dari sisi pengobatan seperti itu. Karena ada banyak orang yang mau memahami kata-kata ini secara ekstrim tanpa mengeluh, artinya terus segala sesuatu tidak perlu disarankan ke orang lain, tiba-tiba tubuhnya tidak tahan lagi. Maka sekali lagi tanpa mengeluh yang saya maksudkan di sini adalah mengeluh dalam arti tidak mau terima keadaannya, selalu protes terhadap apa yang dia alami, seakan-akan itu adalah hukuman dari Tuhan. Berikutnya, penderitaan tidak dipahami, penderitaan tidak dipisahkan dari pengharapan. Jadi pengharapan ini menjadi kata kunci yang sangat dalam di dalam iman kita. Tahun lalu kita melewati tahun jubileum dengan tema utama adalah harapan. Dan harapan ini semoga menjadi kata kunci bagi kita di sepanjang hidup kita ketika kita mengarungi perjalanan hidup kita dalam suka dan duka, dalam sesulit apapun, dalam keadaan apapun, harapan tetap ada, dan itulah makna dari iman itu sendiri. Yang khas dari Santa Faustina yang unik, penderitaan tidak berdiri sendiri. Ini jelasnya. Penderitaan tidak berdiri sendiri. Selalu ada kepercayaan pada kerahiman Allah, pengharapan akan kebangkitan dan penghiburan ilahi. Itu semestinya menjadi satu paket dari situasi sulit itu sendiri. Ia tidak memuliakan rasa sakitnya itu sendiri, tetapi kasih Allah yang bekerja di dalamnya. Nah, kata-kata terakhir ini sangat penting juga, supaya kemudian logika kita tidak bengkok. Karena ketika saya mengatakan, penderitaan adalah jalan menuju Tuhan dengan segala macam keutamaan yang sudah saya ucapkan tadi, terus kemudian kalau begitu kita sakit saja kan, itu kan jadi logika yang tidak lurus. Itu seperti ketika kita berbicara tentang pengampunan Tuhan. Saya mungkin sudah pernah membuat renungan di kelompok ini, bahwa ketika dosa kita semakin bertambah, rahmat Tuhan untuk mengampuni itu juga semakin besar. Kesimpulannya bukan kalau begitu yuk kita berbuat dosa, enggak. Ini hanya mau menunjukkan betapa luar biasanya Allah. Karena Allah akan selalu mampu untuk meraih kita. Sejauh apapun kita akan pergi dari Tuhan. Kan itu kesimpulannya. Maka juga ketika kita berbicara tentang penderitaan, penderitaan dengan sendirinya mempunyai banyak kesempatan bagi kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian saya memuliakan rasa sakit itu sendiri. Tidak. Tentu langkah awal bagi kita adalah bagaimana kita hidup sehat, supaya dengan sehat kita bisa melayani Tuhan secara lebih efektif. Tetapi ketika kita mengalami sakit dengan aneka macam persoalan, semoga kita bisa sampai kepada pemahaman bahwa kasih Allah akan selalu bekerja dalam hidup kita, termasuk di dalam rasa sakit itu. Selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai
Santa Faustina dengan tema apapun, bagi saya Yesus engkau andalanku ini menjadi tagline yang tidak akan pernah hilang. Jesus I trust in you ini menjadi kata kunci bagi kita untuk bersama Santa Faustina menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jesus I trust in you dalam penderitaan, iman ini atau kata-kata yang kita ucapkan dengan penuh iman ini, Yesus aku percaya padamu, menjadi pegangan bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada luka yang tak bermakna. Selama diserahkan pada kerahiman ilahi. Kalau tidak sampai pada penyerahan pada kerahiman ilahi, ya sakit akan menjadi sakit. Air mata akan tetap menjadi air mata yang percuma. Yang tanpa makna. Berikutnya. Nah, supaya kita itu berbicara mengenai penderitaan itu tidak ngawang-awang. Yuk kita bersama-sama melihat dalam terang Santa Faustina. Memaknai penderitaan secara konkret. Mari lihat. Sakit fisik dan mental. Kita melihat. Santa Faustina sendiri, tentu Bapak Ibu sudah mengenalnya, sudah membaca bukunya. Santa Faustina sendiri hidup dengan tuberkulosis. Ia sakit, rasa sakit yang berkepanjangan. Ia mengalami kesepian yang dalam. Dalam sakit, ia juga secara konkret mengeluh atau bertanya, kenapa aku? Mengapa kok aku yang harus mengalami ini semua? Tetapi bagaimana aku bisa mengasihi di sini? Nah itu. Di satu sisi dia bertanya why. Tetapi dia juga sampai kepada dengan apa yang aku alami ini bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan. Maknanya sakit menghentikan ilusi kontrol. Tubuh yang rapuh mengajarkan jiwa untuk bersandar penuh pada kerahiman Allah. Dan doa seringkali berubah dari kata-kata menjadi desahan batin. Artinya yang terakhir ini saya mau mengatakan yang namanya doa itu tidak selalu tampak dari kata-kata yang tertata. Bahkan dari teriakan, desahan, keheningan, dan juga bahkan dalam mengerang rasa sakit. Itu juga bisa sebagai rasa, kalau itu sampai kepada kesadaran Allah hadir dalam hidupku, itu menjadi ungkapan doa yang sangat dalam. Dalam kacamata Faustina, sakit bukan kegagalan iman. Justru di sana iman menjadi telanjang dan jujur. Jadi sekali lagi, jangan sampai dengan mudahnya melihat sakit ini sebagai sebuah kegagalan iman. Memang di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci kita perjanjian lama, seringkali sakit itu dikaitkan dengan pengalaman dosa. Oke. Tapi kita harus memperbarui, memahaminya secara baru. Bahwa sakit tidak selalu terkait dengan dosa. Supaya kita tidak mudah menghakimi diri kita sendiri. Dosa sosial bisa jadi sampai di sana. Seperti kita memahami banjir yang terjadi di Sumatera Utara. Itu bukan murni dari natural calamities bencana alam murni, tapi juga dari kelalaian manusia. Dari sana kita melihat bahwa manusia gagal memahami dan memelihara
anugerah Tuhan, yaitu alam di sekitar kita. Kita bisa mengarahkan ke sana. Tapi untuk sakit secara pribadi, jangan mudah cepat-cepat menghakimi diri sendiri seolah-olah, Tuhan menghukum saya. Tapi justru itu menjadi kesempatan kita menelanjangi diri kita untuk secara jujur melihat bagaimana Allah ingin berbicara kepada saya melalui pengalaman ini. Dengan ini Allah menghendaki apa di dalam kehidupanku. Jadi rasa sakit itu menjadi proses discernment. Proses untuk semakin jelas melihat bagaimana Allah berkehendak di dalam hidup saya. Berikutnya, kegagalan ya di dalam kehidupan Santa Faustina. Santa Faustina juga mengalami pengalaman disalahpahami, ditolak, merasa tidak berguna dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan di dalam biara itu juga tidak selalu baik ya. Dalam arti segala sesuatunya itu bahagia, semua suster, kalau kelompok suster atau saya, kelompok Romo, semuanya saling pengertian, saling memaafkan, penuh dengan sendau gurau atau suasana yang saling meneguhkan. Di dalam biara itu kadang-kadang juga ada banyak konflik-konflik yang muncul dari ketidakdewasaan manusia. Sesama suster bisa juga saling membenci. Sesama Romo juga bisa seperti itu. Ada konflik. Nah, maka Santa Faustina mengalami itu secara konkret. Dia disalahpahami, dia ditolak oleh teman-teman serumahnya. Bahkan di sini tidak dipercaya oleh atasan. Diragukan visinya, tujuannya, maksudnya, niat baiknya. Dan dengan rasa sakitnya dia merasa kecil dan tidak punya arti. Nah, dari semuanya itu, ia belajar bahwa kegagalan adalah kematian ego. Allah sering bekerja justru saat reputasi dan harga diri runtuh. Wow, ini berat. Tetapi kalau kita sampai pada iman sepertinya akan luar biasa. Jadi kegagalannya Santa Faustina ini memurnikan dirinya, memurnikan motivasinya. Apakah aku melayani Allah karena berhasil atau tetap setia meski tak ada hasil yang terlihat secara manusiawi. Berikutnya, pengalaman kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Dalam kehilangan, Faustina mengajak untuk tidak menyangkal duka. Artinya duka, penderitaan, rasa sakit itu menjadi bagian dari hidup kita. Menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan atau tidak bisa kita hindari. Siapapun pasti akan mengalami itu. Maka kuncinya justru jangan disangkal. Tetapi menyerahkannya kepada kerahiman Allah. Maka kehilangan bagi Santa Faustina adalah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Jangan dibiarkan diisi oleh roh yang tidak baik. Kesempatan untuk percaya bahwa cinta tidak lenyap, hanya berubah bentuk. Berikutnya, sedikit saya ingin mengkaitkan dengan santo santa yang lain. Ketika kita berbicara mengenai penderitaan, ada santa-santa yang tidak boleh dilewatkan karena mereka secara khusus merenungkan dan menghidupi penderitaan, yaitu Yohanes dari Salib dan nanti juga Santa Teresa dari Lisieux. Nah, sekarang lihat sekilas saja. Yohanes dari Salib menyebut penderitaan sebagai malam gelap. Fokusnya
penderitaan sebagai kegelapan total. Allah jauh, doa hampa, iman kering. Ini seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta. Dalam buku hariannya dia menulis, dia berdoa sepanjang bukan hanya malam, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi doa-doanya rasanya hampa. Allah sepertinya tidur, Allah sepertinya tidak eksis. Tapi dia terus-menerus berjuang. Jadi krisisnya orang kudus pun akan kita merasa seakan-akan Santo Santa itu doanya begitu indah, begitu dalam, lalu kita merasa krisis. Tidak sadar bahwa orang-orang kudus pun mengalami krisis yang berkepanjangan yang luar biasa. Tetapi kesetiaan menjadi kuncinya. Maka maknanya Allah sedang membersihkan jiwa dari gambaran palsu tentangnya. Iman dimurnikan sampai tak bergantung pada rasa. Jika Faustina berkata percaya pada kerahimannya, Yohanes Salib berkata tetap setia meski tak merasakan apa-apa. Berikutnya, di mata Santa Teresa Lisieux, Santa Teresa menyebut penderitaan sebagai jalan kecil cinta. Fokusnya penderitaan kecil dan sehari-hari. Kita fokus di situ. Fokus juga ke kekecewaan, sakit ringan, perasaan tak dihargai. Maknanya, penderitaan menjadi tindakan cinta yang sederhana. Bukan heroik, tapi konsisten. Jika Santa Faustina mengatakan penderitaan demi dunia, kalau Teresia menekankan penderitaan sebagai bisikan cinta pribadi kepada Allah. Sebagai suatu tindakan, contoh jalan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan. Kita bukan orang yang hebat yang bisa mengubah dunia untuk melakukan segala sesuatu seperti tokoh-tokoh besar, tapi bukan sebuah tindakan misalnya kita melakukan sesuatu, melayani satu, bahkan rasa sakit kita pun kalau bisa menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu pada Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Santa Teresa. Jadi kan kita berpikir nih, kalau saya aktif di gereja, melayani itu berarti saya berbuat untuk Tuhan. Atau dengan kemurahan hati kita memberikan donasi, itu tindakan pada Tuhan. Nah, Santa Teresa mengatakan sesuatu yang sangat simpel. Bahkan bukan sebuah tindakan kepada orang lain. Menghadapi sakit dengan tanpa mengeluh, dengan sukacita. Ini sebagai tindakan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mempersatukan dengan penderitaan dengan Kristus. Berikutnya. Maka benang merahnya ketiganya di sini. Kita lihat. Fokusnya, kalau Faustina itu kerahiman ilahi. Intinya percaya di tengah luka. Yohanes Salib pemurnian. Fokusnya. Setia, intinya setia dalam kegelapan. Kalau Teresia fokusnya kepada kesederhanaan. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sehari-hari terjadi. Intinya mengasihi dalam hal kecil. Ketiganya sepakat. Penderitaan bukan dicari. Kita tidak mencari penderitaan. Kita tidak mau jadi pahlawan kesiangan dengan mau menjadi sakit. Tidak memuliakan rasa sakit. Tetapi ketika akhirnya kita mengalami itu, kita menerima sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Berikutnya, sebagai kata penutup atau kesimpulan, penderitaan tidak otomatis suci. Sekali lagi, saya tidak memuliakan atau membenarkan penderitaan itu sebagai
sesuatu keutamaan. Dengan sendirinya penderitaan bukan sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang netral. Di sisi lain bukan sesuatu yang jahat, bukan hukuman Tuhan. Tapi juga tidak otomatis itu sesuatu yang suci. Itu sesuatu yang netral. Menjadi punya nilai ketika kita memaknai di dalam Kristus. Menjadi bermakna hanya ketika, nah ada 3 poin menurut Santa Faustina, yaitu dihadapi dengan kejujuran, dipersembahkan dengan cinta, dan ditopang oleh pengharapan. Sehingga penderitaan dengan sendirinya mempunyai makna. Dalam kacamata Santa Faustina, penderitaan bukan tujuan, tapi sarana, tapi jalan. Bukan kutukan, sekali lagi ini penting. Nah, seringkali kita berkeluh kesah mengaitkan penderitaan kita dengan kesialan hidup. Bukan kutukan, tetapi kesempatan untuk mengasihi. Bukan tanda ditinggalkan Allah, tapi sering justru tanda kedekatannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita sakit, itu kan kadang-kadang kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Tapi justru di sini kita harus melihat bahwa karena dengan rasa sakit itu segala arogansi, kehebatan manusia kita kan nggak ada harganya sama sekali. Nah, dalam kerendahan hati itu kita akan sangat dekat kepada Tuhan. Jadi seperti itu saudara-saudari, tentu bukan tema yang mudah untuk kita kita kunyah untuk bisa kita maknai karena memang siapa sih yang mau sakit? Pasti tidak ada orang yang mau sakit. Tapi semoga kehidupan Santo Santa yang telah saya ungkapkan itu menginspirasi kita untuk memaknai sakit yang tidak ingin kita alami itu. Tapi ketika suatu saat kita mengalami, semoga itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menjawab kehendak Allah di pengalaman tersebut. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengakhiri permenungan ini tanpa semua ingin terluka. Sebaliknya kami ingin sembuh. Tetapi dengan kepercayaan baru bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam penderitaan. Terimalah sakit, kegagalan, dan kehilangan yang kami persembahkan. Dan tuntunlah kami untuk berjalan setia bersamamu. Hingga suatu hari kami memahami bahwa di balik setiap salib, kerahimanmu selalu setia menyertai kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Saudara-saudariku yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, semoga Allah yang penuh kasih senantiasa mengasihi, mengampuni, dan mendampingi kita dalam segala situasi, termasuk di dalam pengalaman sakit dan penderitaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.